sama nggak usah khawatir, saya buatkan pantai, saya bilang gitu. Saya bangunkan pantai. Nah, akhirnya bersamaan dengan dibangunnya JLS ini, maka saya manfaatkan pinjem alat beratnya JLS itu Proyek, untuk untuk kalau hari libur atau pakai jam untuk lembur. jalan sini. Nah, kita bikin pantai ini. Ujuk-ujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita bersyukur sekali bisa melaksanakan kegiatan kemah kekaryaan ini. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Sudarman. Tepuk tangan untuk sahabat saya, Pak Darman. Sekedar informasi bahwa Pantai Ngudel ini dibangun, ditemukan salah satunya oleh Pak Sudarman, tentu bersama-sama warga yang ada di sini, karena beliau waktu itu menjadi kepala desa, maka sudah barang tentu beliau yang memimpin daripada desa sekaligus menginisiasi pembangunan daripada Pantai Ngudel ini. Melalui kesempatan yang baik ini, saya kira kita semua juga ingin mengetahui bahwa bagaimana proses penemuan, pembangunan sampai dengan hari ini. Pantai ini begitu banyak pengunjung, diminati oleh masyarakat tidak saja Malang, tetapi juga dari luar kota Malang. Oleh karena itu, sekilas tentang Pak Sudarman, beliau berawal dari seorang pendidik, ya, dia seorang guru yang ada di desa dan wilayah Kecamatan Gedangan. Beliau mempunyai jiwa sosial, jiwa kemasyarakatan yang tinggi, dan pada saat ada Pilkades di desanya, beliau diminta oleh warga untuk mencalonkan kepala desa. Tidak mudah perjuangan beliau, karena mengawali sesuatu itu tidak ada yang sederhana, penuh perjuangan. Tetapi saya tahu persis, biar nanti beliau bercerita, ya, habis berapa menjadi kepala desa, dan sampai terpilih 2 kali, kemudian dipercaya oleh Golkar untuk menjadi calon legislatif kala itu, dan sekarang beliau anggota DPRD dan ketua fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang. Sebuah perjalanan yang menarik saya kira, ya, untuk kita semua. Semoga menjadi motivasi, semoga menjadi inspirasi sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Selamat malam Mas Darman. Selamat malam Pak Ketua. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Darman, saya bersama teman-teman ini pertama ingin mengetahui bagaimana sejarah perjalanan Mas Darman sendiri, termasuk pembangunan daripada Pantai Ngudel yang saat ini banyak pengunjung yang ada di sini, sangat dikenal di Kota Malang. Monggo, kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua DPD Golkar Kota Malang, yang juga Pak Wakil Wali Kota Malang saat ini. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, teman-teman kader Golkar di Kota Malang, semenjak saya kenal beliau memang tidak pernah saya memanggil beliau ini Pak Wakil Wali Kota. Saya selalu memanggilnya Pak Wali Kota. Insya Allah 2024 akan terwujud. Amin, amin.
Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudaraku sekalian, kader Golkar Kota Malang, perkenankan sebelumnya saya sebelum bercerita tentang Pantai Ngudel ini sedikit bercerita tentang perjalanan saya di Partai Golkar ini, sehingga pada kesempatan ini saya bisa duduk di sini bersama Pak Ketua DPD yang sekaligus nanti akan menjadi Wali Kota Malang. Perjalanan saya panjang. Saya masuk di Golkar itu tahun 1998 ketika Golkar kena dera reformasi. Pada waktu itu semua pengurus Golkar di desa saya, desa Sindurjo, lari semua karena pegawai negeri, tentunya mereka ketakutan semua. Pada waktu itu saya berumur 26 tahun dan saya jadi guru luar negeri saya ini. Guru swasta. Nah, kalau dalam negeri, guru negeri itu kan ASN itu. Kalau guru swasta itu kan luar negeri. Nah, luar negeri. Nah, guru SMP PGRI pada waktu itu, dan saya memberanikan diri untuk mengurusi Golkar di Desa Sindurjo pada waktu itu, sampai pada akhirnya alhamdulillah di tahun 99 pemilu di mana-mana banyak Golkar kalah, di Sindurjo masih tetap menang. Sampai akhirnya tahun 2002 saya jadi sekretaris PK Kecamatan Gedangan. Tahun 2004 saya setelah Pilpres yang pada waktu itu kita menjagokan Pak Wiranto, di semua desa kalah dan bahkan se-Indonesia kalah, Pak Wiranto di Sindurjo itu 85%. Nah, sehingga 2004 saya dijadikan PK oleh teman-teman saya. Nah, saya bermaksud untuk terus mengikuti air yang mengalir di Partai Golkar ini. Namun di tahun 2007 saya dibegal oleh warga saya. Nah, saya berencana 2009 ini nyalon DPRD. Namun di 2007 ada pilkada, saya dibegal oleh warga saya, tapi menjadi sebuah berkah bagi saya. Saya diminta untuk mencalonkan kepala desa di tahun 2007. Nah, alhamdulillah yang pada waktu itu rata-rata teman-teman saya yang nyalon kepala desa itu habis biaya yang lumayan besar sampai ratusan juta. Saya pada waktu itu habis 30 juta sudah pelantikan. Karena saya hanya membelikan rokok saja pada teman-teman saya, kader-kader saya. Nah, karena desa saya pada waktu itu memang sebuah desa yang tertinggal sekali. Bahkan, mohon maaf, desa saya ini dikuasai, mohon maaf, oleh preman-preman desa itu. Jadi setiap ada masalah, warga itu selalu diperas preman sana, preman sini. Semua perangkat desa, kepala desa pun tidak ada yang berani. Tetapi saya satu-satunya pemuda yang selalu berani melawan aksi mereka. Nah, akhirnya alhamdulillah saya terpilih jadi kepala desa atas keberanian itu. Nah, terpilih dan saya berhasil meredam aksi-aksi mereka. Saya redam, mereka saya ajak ngomong, saya ajak komunikasi, kita bangun desa bersama-sama tanpa harus mengalahkan dan menyingkirkan, alhamdulillah jalan. Nah, akhirnya berjalanlah satu periode pimpinan kepala desa saya berhasil. Sebelum lupa Mas Darman, tadi Mas Darman menceritakan keberanian untuk menegakkan katakanlah harkat martabat warga. Ini apa yang mendasari untuk melawan katakanlah teman-teman yang tadi disebut preman? Keberanian. Memang saya ini punya, mohon maaf Pak Ketua, saya ini punya insting. Setiap kali ada sebuah tindakan kesewenang-wenangan itu, saya memang merasa terpanggil untuk terpanggil untuk melawannya. Membantu. Dan saya tidak pernah berpikir apa resikonya. Wah, itu tepuk tangan. Tidak pernah berpikir apa resikonya. Saya selalu terpanggil, sudah memang terpanggil, akhirnya saya lakukan saja itu. Tetapi kenyataannya semua orang itu punya nyali yang sama. Kalau kita berani, orang lain pasti berpikir untuk melawan. Tapi kalau kita takut, orang lain pasti lebih berani lagi. Nah, itu. Cocok Pak Eko. Nah, itu. Dan desa saya pada waktu itu, mohon maaf,
kantor desa itu tidak ada, tidak punya, roboh sudah karena tidak ada perangkat desa tidak begitu ngopeni lah gitu. Akhirnya saya jadi kepala desa itu awal ya kebetulan Kak, tanah desa yang biasanya untuk kantor yang roboh itu dekat rumahnya sekretaris desa. Akhirnya saya tiap hari ngantornya di rumah sekretaris desa, Pak. Nah, di rumah sekretaris desa. Akhirnya berpikir gimana ini kalau ini terus-terusan nggak enak. 1 tahun berikutnya saya bangun kantor desa, selesai sudah lah, semuanya sudah berjalan normal, pelayanan semuanya normal, alhamdulillah. Dan periode kedua saya nyalon kepala desa sudah tidak ada lawan lagi, tidak ada yang mau mencalon lawan lagi, tidak ada lawan lagi. Akhirnya tapi karena undang-undang mengisyaratkan harus ada lawan Pak Ketua, ya, maka saya mau nyalon sama istri saya. Oh, nyalon istri. Tapi istri saya pada waktu itu masih berumur 24 tahun sehingga belum cukup umur untuk undang-undang. Iya. Nah, jadi saya ini Golkar, Pak. Cari lawan aja sulit ya. Iya, saya ini Golkar, maksudnya golongan Kasep Rabi. Ya. Nah, saya menikah itu umur 39 tahun, istri saya 24 tahun. Wah. Nah, mau tajak nyalon kepala desa belum cukup umur. Akhirnya sama adik saya yang sekretaris desa itu. Oh. Nah, nyalon sama itu. Nah, alhamdulillah lancar. Lah di periode kedua lah saya bangun Pantai Ngudel ini. Pantai Ngudel ini Pantai Ngudel. di tahun 2014. 2014 ya. Tepatnya tanggal 6 April 2014 saya bersama-sama teman-teman saya, warga desa saya, perangkat desa saya, BPD saya bersama-sama bersepakat untuk membangun ini. Pantai Ngudel. Ya. Dan pantai ini sebenarnya sudah lama ditemukan. Nah, Sindrojo sebenarnya punya 2 pantai di wilayah Sindrojo itu ada Pantai Ngantep dan Pantai Ngudel. Namun Pantai Ngantep ini sudah karena wilayahnya berdekatan dengan Desa Tumpakrejo dan akses menuju ke situ kita harus lewat Tumpakrejo. Ya. Nah, akhirnya pantai itu dikelola oleh warga Tumpakrejo pada waktu itu. Nah, sementara ketika saya jadi kepala desa, warga ini terus mendesak kami untuk mengambil alih pengelolaan Pantai Ngudel dari warga Desa Tumpakrejo. Tetapi saya pikir istri saya ini orang Tumpakrejo. Nah, jadi kalau pantai ini saya ambil, pasti saya oleh orang Tumpakrejo dihajar habis-habisan ini. Bisa gak diajak pulang istri saya ini? Enggak, Bion. Nah, itu akhirnya ada 1 pantai yang belum terkelola di sini, masih berbentuk hutan. Ya. Nah, maka saya ngomong ke warga saya, sudahlah, dalam bahasa Jawanya, sudahlah, kita tidak usah rebut balung tanpa isi. Karena Pantai Ngantep pada itu juga belum ramai. Nah, akhirnya sama nggak usah khawatir, saya buatkan pantai, saya bangunkan pantai. Nah, akhirnya bersamaan dengan dibangunnya JLS ini, maka saya manfaatkan pinjem alat beratnya JLS itu proyek untuk, untuk kalau hari libur atau pakai jam untuk lembur, jalan sini. Nah, kita bikin pantai ini. Nah, mulai itulah kita bangun perlahan-lahan bersama teman-teman saya, perangkat desa dengan dana swadaya semuanya. Swadaya, urunan saya dengan teman-teman perangkat desa, warga masyarakat semuanya. Akhirnya terbangunlah Pantai Ngudel. Dan kenapa pantai ini namakan Ngudel? Ya. Nah, mungkin teman-teman besok pagi bisa, Mas Arif ini besok pagi bisa lihat di sana. Ke pantai, besok pagi kita ke pantai bersama-sama. Di tengah-tengah di antara bukit barat dan timur itu ada sebuah batu atau pulau kecil gitu yang berada di tengah-tengah, dan kata orang Jawa itu kayak udel bodong gitu loh. Udel bodong kan muncul kayak udel bodong. Ini dinamakan Pantai Ngudel. Akhirnya namakan Pantai Ngudel. Nah, itu yang namakan masyarakat ya? Iya, masyarakat. Nah, ini seperti ini Pak Ketua. Oh, ini fotonya ya? Ya, ini. Kayak udelnya siapa ya? Gitu. Tapi pernah ini ada saran dari Pak Bupati pada waktu itu gini. Pak Bupati Pak Rendra pada itu, kalau pantai ini namanya Ngudel nih nggak bonafit ini, kamu ganti saja sudah. Oh. Nah, ganti apa Pak? Ganti saja biar keren Sindrojo Beach gitu katanya. Sindrojo Beach. Iya.
Ya. Tapi berusaha saya ganti, tapi tidak ada orang mau menyebut itu. Tetap saja Pantai Ngudel menyebutnya. Hanya ya sudahlah, tidak usah Masyarakat kita ganti. lebih menyebut Pantai Ngudel. Betul, Oh. betul, gitu. Lebih gampang Lebih ya. gampang, ya, gitu Pak. Jadi itu. Nah, perjalanannya awal kita bangun ini masih belum panas, sudah panas, paling panas. Akhirnya kita tanamilah cemara udang ini. Yang sekarang ini ya. Akhirnya bisa rindang, sejuk, dan sekarang alhamdulillah banyak pengunjung dari mana-mana. Gitu. Nah, terus yang jualan ini apa warga sini, Pak? Nih. Ya, Pak Ketua. Jadi Iya. yang jualan pemilik warung ini ya rata-rata perangkat desa, Pak. Perangkat desa, bayangkan ini. Jadi Pak Kepala Desa ini membuatkan kegiatan sekaligus pencarian mata pencarian daripada perangkat desa untuk tambahan penghasilan ya. Ya. Luar biasa. Jadi gak lali ambek kancane ya. Luar biasa Pak Darman ini ya. Ya. Terus sekarang tumbuh berkembang seperti ini, apa ada rencana ke depan bagaimana untuk penataannya dan sebagainya, Pak? Ya, sekarang sudah alhamdulillah bisa dikunjungi oleh wisatawan. Namun tentunya kami tidak berpuas diri dengan yang terjadi. Tentunya kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan, baik itu pengelolaan ataupun fasilitas-fasilitas atau saran-sarana lainnya. Oh, Nah, gitu. terutama jalan yang kita lihat, terus jalan masih begitu buruk, Pak Ya, Ketua. ya. Nah, itu perlahan-lahan kami akan perbaiki jalan itu, setelah itu yang lainnya. Oke. Terima kasih Pak Sudarman, sebuah cerita informasi yang sangat menginspirasi. Semoga teman-teman sekalian tadi bisa mengambil poin-poin penting daripada perjalanan dan cerita Pak Sudarman. Yang saya tangkap adalah sesuatu itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keberanian, dengan panggilan hati, dengan sepenuh hati, dan pada saat ide cita-cita terwujud yang dilakukan secara bersama-sama pun beliau juga ingat terhadap kawan sahabat yang sejak awal ikut berjuang. Dan sukses untuk Pak Darman yang sekarang sudah menjadi anggota DPR dan Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten, sekarang juga dipercaya sebagai Ketua Fraksi DPRD Kota Malang dari Partai Golkar. Saya kira itu, terima kasih Mas Darman. Dan perlu diketahui kegiatan kita malam hari ini difasilitasi, diarahkan, dibimbing oleh Pak Sudarman sehingga kita bisa di sini. Terima kasih. Ya, izin Pak Ketua sedikit. Ya, jadi kalau pantai ini bukan milik saya tapi milik warga Sendrojo, tetapi pengelola ini semua masih bersama-sama saya. Bahkan ketika saya pamitan berhenti jadi kepala desa itu saya lepaskan kepada mereka, mereka tidak mau. Pak Darman kalau sampean berhenti dari kepala desa enggak apa-apa. Tapi dari kepengurusan wisata ini Pak Darman tidak boleh keluar, harus tetap jadi anggota. Jadi saya masih anggota dan di sini kalau mau masuk sini pada Bapak Ibu sekalian kader Golkar dimanapun berada, setelah ini pulang mau liburan ke sini lagi bersama keluarga, passwordnya mudah saja. Kader Golkar. Jadi kalau masuk kader Golkar, passwordnya kader Iya, Golkar. Ya. Karena orang gedangan, sak gedangan nih kalau ingat Darman pasti ingat Golkar. Ingat Golkar, ingat Darman. Luar biasa ya. Kenapa? Karena saya mohon maaf pernah ketika Pak Rendra berpindah partai ke ke Nasdem, itu saya pernah dipaksa oleh Pak Rendra untuk pindah Nasdem, saya tetap tidak mau. Bahkan saya sempat nih, kalau kamu tidak pindah Nasdem, kamu berhenti dari kepala desa. Ya Pak, saya berhenti. Dan saya berhenti dari kepala desa pada waktu. Luar biasa ya. Jadi Golkar adalah satu-satunya. Ya, terima kasih Pak Darman. Rasanya pengen mendengarkan terus cerita dari Pak Darman, pengalaman Pak Darman. Poin penting yang saya tangkap dari kegiatan bincang-bincang malam hari ini adalah
mencintai dengan setulus hati, rakyat pun juga tulus mencintai dengan sepenuh hati. Terima kasih Mas Darman. Semoga karirnya terus melejit dan dikaruniai juga kesehatan, kesuksesan, keberhasilan. Pak Darman, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Masih banyak yang lain yang ingin kita gali dari tokoh-tokoh kita. Dan inspirasi tadi semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.